Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang protein. Sedikit membahas tentang protein. Nah, di sini banyak sekali bahan makanan yang mengandung protein. Karena tubuh kita selain sebagian besar bersih dari air, tubuh kita juga lebih dominan berisi protein. Ada daging ayam, daging sapi, telur, susu sapi, keju, udang, maupun dari tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, kedelai, maupun yang lainnya. Nah, di sini cukup banyak mengandung protein. Nah, bisa kita lihat di sini biji-bijian ataupun kedelai ini kandungan proteinnya lebih tinggi daripada keju maupun yang lainnya. Nah, Gerardus J. Mulder pada tahun 1838 memperkenalkan istilah protein berasal dari kata Yunani, yaitu proteis, yang berarti tingkat kepentingan yang pertama. Mulder berkomentar, dalam tumbuh-tumbuhan dan hewan terdapat suatu zat yang tanpa diragukan lagi merupakan zat paling penting yang dikenal dalam zat kehidupan, dan tanpa hal ini kehidupan akan tidak mungkin dalam planet kita. Bahan ini diberi nama protein. Nah, jadi protein memang bagian yang paling penting di dalam tubuh kita. Kalau ada yang masih ingat materi tentang enzim, salah satu contoh dari protein adalah enzim. Di mana enzim ini adalah sebuah biokatalisator yang memang berperan untuk mengkatalis atau membantu proses metabolisme. Jadi ketika protein tersebut tidak ada, enzim tersebut tidak ada, maka metabolisme tidak bisa terjadi. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh dari protein. Nah, contoh protein di sini ada enzim, ada antigen, ada juga hemoglobin. Kita tahu bagaimana urgennya dari ketiga jenis protein ini. Enzim fungsinya untuk apa, antigen untuk apa, hemoglobin untuk apa, kita sudah mengetahui semua pentingnya fungsi dari protein-protein ini. Sehingga memang betul protein ini memang sesuatu yang sangat penting. Dan tubuh kita memang selain air lebih dominan berisi protein. Sebagian besar berisi air dan juga protein. Tumbuh-tumbuhan karena dia adalah sebuah produsen, dia juga bisa membentuk protein dari karbon dioksida, H2O, dan juga senyawa nitrogen. Hewan yang mungkin tumbuh mengubah protein nabati menjadi hewani. Nah, oke. Kita akan bahas metabolisme protein. Protein merupakan biopolimer yang terdiri dari banyak satuan asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Jadi bisa kita simpulkan protein ini adalah sebuah polimer di mana monomernya adalah asam amino. Tetapi untuk bisa mengubah monomer-monomer tersebut menjadi sebuah satu kesatuan, molekul yang besar, maka harus dihubungkan dengan sebuah ikatan, yaitu ikatan peptida. Beberapa protein merupakan komandan utama dalam jaringan struktur. Misalnya ada otot, ada rambut, ada kuku, ada juga kulit. Ternyata dia juga disusun oleh protein. Meskipun ketika kita lihat rambut apakah ada proteinnya, kuku, kulit apakah ada proteinnya, ternyata memang ada. Beberapa macam protein, ada beberapa macam, yaitu ada homoprotein dan juga heteroprotein berdasarkan struktur pembentukannya. Homoprotein artinya adalah protein yang hanya terdiri dari asam amino saja. Sedangkan heteroprotein dari namanya hetero berarti dia adalah sebuah protein yang terdiri dari asam amino dan senyawa non-protein. Bisa glukoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, nukleoprotein maupun yang lainnya. Nah, protein sendiri nanti berdasarkan tingkat kematangannya seperti yang sudah kita bahas pada sintesis protein, yang akan dibahas pada sintesis protein, salah satu tahapannya yaitu pematangan, di mana pada tahap pematangan ini terjadi perubahan struktur dari primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Karena protein memiliki struktur yang paling mantap, struktur yang paling sesuai untuk dia menjalankan kerjanya. Misalnya enzim ada dalam bentuk kuarter maupun tersier. Nah, sehingga ketika dia dalam bentuk primer, enzim tersebut tidak bisa bekerja, tidak bisa mengkatalis, tidak bisa berperan sebagaimana fungsinya. Nah, itu adalah protein. Sedikit flashback tentang asam amino, ini adalah asam amino karena asam amino ini adalah monomer dari protein, di mana asam amino ini memiliki bagian yang pertama yaitu C-alfa atau ada yang menyebutkan juga dengan C-chiral, C-alfa, yang selalu berikatan dengan satu atom H. Di sini ada keterangan atom karbon alfa, atom karbon asimetrik kecuali jika R ini adalah H.
yaitu pada glisin. Rantai sampingnya hanya terdiri dari satu atom, yaitu H. Selain memiliki atom C ini, asam amino juga memiliki gugus karboksil dan juga gugus amin. Nah, ada gugus karboksil dan juga gugus amin yang nanti bisa digunakan untuk pembentukan ikatan peptida. Sehingga asam amino ini nantinya bisa menjadi sebuah satu kesatuan dalam bentuk protein. Oke, itu sekilas tentang asam amino. Kita skip dulu. Kita langsung ke protein. Ini dia tadi, untuk membentuk sebuah protein, maka kita butuh adanya minimal satu ikatan, yaitu ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang mengikat asam amino bersama-sama dalam protein tersebut dan dibentuk oleh reaksi antara gugus amin dan juga gugus karboksil antara dua asam amino. Nah, jadi yang disebut dengan yang disebut dengan ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amin dari asam amino yang lainnya. Ini dia karboksil dan amin. Gugus karboksil dan amin ini, nah, ini gugus karboksil dan juga gugus amin ini dia akan melepaskan satu molekul air, melepaskan H2O, sehingga OH dan H-nya akan terlepas, sehingga akan terbentuk ikatan peptida antara atom C dari asam amino yang pertama dengan atom N dari asam amino yang kedua. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan peptida. Contoh ikatan peptida, semakin banyak ikatan peptida, maka disebut dengan polipeptida. Protein sendiri disintesis dari asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida untuk membentuk rantai yang lurus. Tadi kita sudah membahas bagaimana membentuk ikatan peptida. Ada batasannya atau tidak ikatan peptida tersebut? Ikatan peptida itu akan terus terbuat semakin panjang sesuai dengan protein yang akan dibentuk. Jadi bisa jadi ratusan, bahkan bisa jadi ribuan ikatan peptida. Rantai ini kemudian akan melipat-lipat sehingga membentuk struktur 3 dimensi protein. Ada 20 jenis asam amino yang digunakan untuk mensintesis protein dalam ribosom. Jadi minimal kita mengenali ada 20 macam jenis asam amino. Nah, proses pembentukannya nanti akan kita bahas di sintesis protein. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan juga N. Sesuai dengan, nah ada C, H, O, dan juga N. Sesuai dengan struktur dari asam aminonya. Asam amino memiliki C, memiliki H, memiliki N, meskipun tidak semua asam amino memiliki O, tergantung dari rantai sampingnya. Di dalam asam amino ada C, H, O, dan juga N. Semuanya ada di asam amino. Yang tidak dimiliki oleh lemak maupun karbohidrat. Protein adalah polimer dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Penggolongan protein bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu protein fibros atau serat dan juga protein globular. Protein fibros ataupun serat, protein yang terdapat pada hewan dan bersifat tidak larut air, misalnya keratin, kolagen, sutra, jadi memang bentuknya seperti serat. Protein globular, protein yang larut dalam air, misalnya ada enzim, ada hormon, ada hemoglobin, mioglobin, ovalbumin pada putih telur. Nah, jadi di sini dia lebih larut dalam air. Fungsi protein memiliki beberapa fungsi, ada fungsional maupun struktural. Yang pertama yaitu struktural, membentuk kolagen. Struktur panjang dan juga kaku dengan 3 polipeptida yang membelit satu sama lain, membentuk helix triple menyerupai tali dalam kulit, jaringan ikat maupun pembuluh darah. Dan dia bersifat elastis. Contohnya yang berfungsi struktural di sini adalah kolagen. Lalu ada juga katalitik, fungsinya katalitik, transport, media perambatan impuls saraf, dan juga sistem pertahanan tubuh. Misalnya tadi ada antigen maupun antibodi. Pengendalian metabolisme,
misalnya adalah hormon. Nah, ini beberapa contoh fungsi dari protein. Aktivitas enzimatik, transport yang akan dibantu oleh hemoglobin, cadangan ada kasein, struktural ada kolagen membentuk jaringan, kontraksi ada miosin dan juga aktin pada otot, proteksi ada antibodi, fibrinogen, aktivitas hormonal ada insulin yang merupakan protein juga, toksin misalnya pada bisa ular. Fungsi protein yang pertama tadi selain struktural dia juga berfungsi sebagai katalis, misalnya adalah enzim. Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik yang disebut enzim. Nah, alat pengangkut dan juga penyimpan, misalnya hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Nah, di sini ternyata hemoglobin dan mioglobin ini adalah sebuah protein. Pengatur gerak ada aktin dan juga miosin yang terdapat di dalam otot. Penunjang mekanis, di sini misalnya ada kolagen, kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen, yaitu suatu protein berbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. Pertahanan tubuh atau imunisasi ada di antibodi. Media perambatan impuls saraf, protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor. Misalnya ada rhodopsin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Nah, contoh reseptornya adalah rhodopsin yang terdapat pada mata. Pengendalian pertumbuhan, protein ini bekerja sebagai reseptor juga dalam bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter dari bahan, sehingga di sini ketika bagian DNA ini diatur oleh protein atau dipengaruhi oleh ada tidaknya protein, maka sintesis dari protein atau metabolisme dari DNA ini juga akan dipengaruhi oleh protein. Di mana kita ketahui bahwa DNA ini sangat berpengaruh pada tahapan pertumbuhan. Oke, ini dia tadi adalah beberapa macam bentuk protein yang kita kenal ada 4, primer, sekunder, tersier, dan juga kuarter. Nah, kalau kita amati bentuk ini bahwa primer ini adalah bentuk yang paling sederhana. Ini dia berbeda dengan bentuk yang lainnya. Dia hanya berbentuk rantai yang panjang, sedangkan sekunder di sini sudah mulai ada folding atau pelipatan. Tersier ada packing. Jadi di sini bentuk dari protein ini disesuaikan dengan asam amino penyusunnya. Kita ketahui bahwa asam amino memiliki beberapa macam sifat sesuai dengan rantai sampingnya. Ada yang polar, non polar, lalu asam basa maupun alifatik. Nah, sehingga di sini perlu dilakukan adanya packing. Lalu ada bentuk yang paling kompleks yaitu kuarter. Kalau kita amati dari bentuk ini, kita mengenal ada 2 macam. Minimal ada 2 polipeptida, yang A dan juga yang B. Sehingga di sini ketika terbentuk kuarter harus ada yang namanya interaksi. Nah, ini adalah struktur protein atau bentuk-bentuk protein. Primer, sekunder terjadi folding, tersier terjadi packing, kuarter terjadi interaksi. Nah, kita bahas satu persatu yaitu struktur primer. Struktur primer adalah urutan linear dari asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida. Jadi di sini adalah struktur yang paling sederhana yang disatukan hanya ikatan peptida. Tidak terjadi percabangan rantai pada struktur ini. Struktur primer menentukan konformasi 3 dimensi suatu protein. Nah, oke, ini dia struktur primer. Glisin dengan leusin, valin, lisin, glisin. Nah, di sini hanya dihubungkan oleh satu macam ikatan saja, yaitu ikatan peptida. Antara C dan N akan membentuk ikatan peptida. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur yang terjadi akibat adanya ikatan hidrogen antara atom-atom ikatan peptida. Jadi struktur sekunder di sini ada 2 yaitu alpha helix dan juga beta sheet. Ada 2, alpha helix dan juga beta sheet. Yang membedakan apa? Ikatan yang membentuk. Nah, alpha helix di sini adalah ikatan yang terjadi antara atom O dengan atom H di
kelipatan 4 antar residu asam amino. Nah, jadi ada atom O dan H, kelipatan 4 dari residu asam amino. Oke, ini dia yang lebih mudah. Ada O dan H, asam amino yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Antara gugus karboksil dan juga gugus aminnya ini, dia akan membentuk sebuah ikatan. Nah, karena ikatan ini berulang, sehingga dia akan membentuk sebuah konformasi atau bentuk, yaitu struktur helix atau sering disebut juga dengan alpha helix. Nah, lalu bagaimana dengan konformasi beta atau disebut juga dengan betasid? Ikatan hidrogen terjadi antara dua rantai polipeptida. Konformasi beta yang membentuk lembaran yang berlipat. Ada dua bentuk lembaran berlipat, yaitu paralel dan juga antiparalel. Paralel, rantai polipeptida yang berikatan melalui ikatan hidrogen yang sejajar dan searah. Sedangkan yang antiparalel, rantai polipeptida berikatan dalam posisi sejajar tetapi berlawanan arah. Ini dia ikatan dari betasid. Nah, yang membedakan kalau betasid ini minimal harus terjadi atau terdiri dari dua polipeptida. Sedangkan untuk yang alpha helix di sini dia akan berikatan dengan dirinya sendiri. Sama-sama antara atom O dan juga atom H dari gugus karboksil dan juga gugus aminnya tadi. Yang di sini juga sama karboksil amin yang pertama dengan residu yang keempat. Yang ketiga yaitu ada struktur tersier. Tersier lebih kompleks lagi dari primer maupun sekunder. Tersier adalah konformasi tiga dimensi keseluruhan polipeptida membentuk lipatan maupun gulungan. Terdiri dari satu subunit rantai polipeptida dengan minimal 200 asam amino. Interaksi antara rantai sisi residu asam amino dalam protein ada interaksi elektrostatik, ikatan hidrogen, hidrofobik, ikatan disulfida. Jadi lebih kompleks lagi. Kalau tadi yang primer kita ketahui ada satu ikatan, minimal ada ikatan peptida. Yang sekunder ada ikatan peptida dan juga ada ikatan yang membentuk alpha helix dan juga betasid antara atom O dan juga H dari gugus karboksil dan juga amin. Tersier lebih kompleks lagi. Selain ada kedua macam ikatan tadi, ada ikatan hidrogen, di sini juga dihubungkan oleh adanya ikatan disulfida, ikatan hidrofobik, elektrostatik, maupun ikatan hidrogen itu sendiri. Nah, di sini ini adalah contoh dari pembentukan struktur atau konformasi tersier dari protein. Interaksi ini termasuk ikatan hidrogen. Ini dia, ini adalah ikatan hidrogennya. Antara daerah polar dan atau bermuatan, ikatan ionik antara gugus R bermuatan dan juga interaksi hidrofobik dan interaksi van der Waals. Nah, ada juga ikatan disulfida karena kita ketahui bahwa beberapa ada dua macam asam amino yang memiliki rantai samping berupa sulfid, sehingga dia bisa membentuk yang namanya ikatan disulfida. Lalu di sini juga ada ikatan ionik ketika memang masing-masing asam amino memiliki muatan. Nah, kita ketahui ada muatan positif dan juga muatan negatif dalam asam amino. Sehingga itu juga bisa mempengaruhi sifat asam basa dari asam amino. Ikatan hidrogen H dan O. Nah, karena adanya ikatan-ikatan inilah sehingga dia akan membentuk konformasi atau terjadi packing. Salah satu fungsinya di sini ketika asam amino kita ketahui ada yang bersifat hidrofobik, sementara protein tersebut ketika berada di dalam tubuh kita dia akan disalurkan melalui darah. Sehingga ikatan hidrofobik ini harus disimpan atau disembunyikan di bagian dalam supaya asam-asam amino ini dia berada di konformasi atau berada di bagian dalam protein. Yang berada di bagian luar dia adalah asam amino yang bersifat hidrofilik.
Ikatan disulfida terbentuk dengan adanya oksidasi gugus sulfihidril pada sistein antara rantai protein yang berbeda yang sama-sama memiliki gugus sulfihidril. Akan membentuk ikatan disulfida kovalen yang sangat kuat. Agen produksi dapat memutuskan ikatan disulfida, di mana penambahan atom hidrogen sehingga membentuk gugus tiol atau SH. Ini adalah proses pembentukan ikatan disulfida. Nah, sistein dari dua rantai ini, dia akan mereduksi atom H-nya sehingga adanya agen reduksi yaitu atom H sehingga akan membentuk ikatan disulfida. Oke, gambaran struktur tersier setelah terbentuk. Nah, ini dari alpha helix. Dari alpha helix karena terbentuk ikatan tersier juga, maka di sini maka akan terjadi packing tadi sehingga bentuknya yang tadi berlipat secara teratur seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Yang keempat yaitu struktur kuartener. Struktur yang terdiri dari berbagai subunit. Subunit disatukan oleh interaksi elektrostatik, hidrofobik, dan juga ikatan hidrogen. Contohnya pada hemoglobin. Nah, kita juga akan mempelajari tentang hemoglobin. Mungkin di teori juga sudah. Nah, hemoglobin di sini dia memiliki 4 subunit, yaitu subunit alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Artinya di sini terjadi interaksi antara 4 subunit. Kalau kehilangan satu subunit bagaimana? Fungsinya tidak akan maksimal. Kalau hanya terdiri dari alfa saja, alfa 1 dan beta 1 saja bagaimana? Fungsinya juga tidak akan maksimal. Kita ketahui bahwa hemoglobin ini adalah sebuah struktur porfirin di mana dia harus terdiri dari 4 subunit. Struktur kuatannya terbentuk karena interaksi antara minimal 2 molekul globular atau lebih. Misalnya interaksi antara globin dalam mioglobin. Nah, di sini kita lihat ada 2 warna, artinya ada 2 jenis subunit. Di sini ada yang sama, artinya di sini ada satu subunit yang terdiri dari, kalau kita umpamakan ada alfa 1, alfa 2 dan juga maaf, ini adalah ini strukturnya, berarti ini adalah hemoglobin. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Nah, alfa 2, beta 1, alfa 1, beta 2 ini adalah salah satu penghubung antar ini yang nanti akan digunakan untuk mengikat oksigen. Nah, oke, selanjutnya nanti kita akan membahas lebih detail tentang struktur hemoglobin. Di sini hanya menggambarkan bahwa hemoglobin terdiri dari 4 subunit, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Artinya, untuk mengoptimalkan untuk hemoglobin itu bisa bekerja, maka hemoglobin ini harus dalam konformasi atau harus dalam bentuk kuarter. Jika tidak, maka dia tidak bisa bekerja. Kenapa? Dia tidak membentuk kuarter atau dari kuarter bisa tidak berubah menjadi tersier, menjadi sekunder, menjadi primer. Bisa. Kalau protein ini mengalami denaturasi atau mengalami kerusakan bentuk, bisa karena pemanasan, bisa karena pH, bisa karena UV maupun faktor-faktor yang lainnya. Nah, itu sekilas pengantar tentang protein. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.